Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu, kita belajar pelajaran agama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa bersama-sama. Coba anak-anak buka buku paket agamanya halaman 4. Sudah dibuka? Nah, sambil membuka buku, anak-anak juga sambil melihat video yang Ibu buat ini untuk anak-anak ya. Sambil mendengarkan apa yang akan Ibu jelaskan. Sudah dibuka halaman 4, nah di sana anak-anak bisa mengamati gambar dan di bawahnya itu ada cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ibu akan bacakan ceritanya, kita sama-sama ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjuk rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, dari cerita kelahiran Yohanes Pembaptis ini, anak-anak bisa mengetahui bahwa orang tua memberikan nama kepada kita itu sebuah berkat. Nama yang diberikan orang tua itu tidak pernah sembarangan untuk anak-anaknya. Bahkan dari jauh hari orang tua itu sudah mempersiapkan nama anaknya yang terbaik. Dan biasanya dalam nama tersebut ada artinya. Kenapa? Karena mereka ingin anaknya itu tumbuh dengan baik dan diberkati oleh Tuhan selalu. Nah, Elisabet ini adalah saudara Maria. Maria itu adalah ibunya Yesus anak-anak. Nah, Elisabet ini mengandung itu atas berkat rahmat Allah. Ketika anaknya lahir, maka ia ingin memberikan nama anaknya itu adalah Yohanes, bukan Zakaria. Maka ia mengatakan, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Artinya, Elisabet tidak setuju dengan nama Zakaria tersebut. Nah, biasanya apapun yang telah terjadi pada kehidupan kita, itu semua atas kehendak Allah. Dan apa yang sudah dikehendaki Allah itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk dalam pemberian nama. Nah, banyak sekali sekarang anak-anak buku yang dijual, itu banyak sekali nama-nama dan mengandung artinya. Dan biasanya nama-nama yang diberikan orang tua itu sesuai dengan hari lahir, tanggal lahir, waktu lahir. Semuanya itu sudah dipersiapkan. Bahkan ada orang tua juga yang mempersiapkan jauh hari ketika anaknya lahir nama yang terbaik untuk anaknya itu. Dengan arti-arti yang menurut mereka, wah ini cocok sepertinya untuk anak saya. Makanya kita patut bersyukur anak-anak kalau kita sudah diberikan nama oleh orang tua. Dan kita tidak boleh tidak menyenangi nama diri kita sendiri. Apapun yang sudah diberikan oleh orang tua, dan itu semua kehendak Allah, kehendak Tuhan. Misalnya, tidak ada namanya anak diberikan nama sembarangan oleh orang tuanya. Semua pasti dengan persiapan, semua pasti dengan arti-arti yang terbaik. Apalagi kalau kita berteman dengan teman. Nama teman kita itu tidak boleh kita olok-olok atau kita ejek-ejek. Karena nama yang ia punya itu pemberian dari orang tuanya.
Kita harus memanggilnya dengan sopan dan santun. Tidak boleh diolok, tidak boleh diejek ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman anak-anak, rangkuman cerita dari kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Nah, rangkumannya itu apa? Ayo kita baca bersama-sama. Setelah anaknya lahir, Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Setiap orang mempunyai nama atau identitas diri yang khas. Orang tua memberi saya nama yang istimewa. Nama dan identitas diriku berguna agar orang lain memudah mengenal kita. Sudah seharusnya saya bersyukur atas identitas diriku yang istimewa. Nama orang harus disebut dengan benar dan sopan. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi setiap nama orang itu adalah identitas diri dan khas. Misalnya nih contoh, namanya pertama Maria. Nah, nama Maria itu berarti orang tuanya ingin anaknya bersifat seperti Bunda Maria. Yang rendah hati, baik, sabar, santun, dan rajin berdoa. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu adalah ciri khas identitas diri kita. Maka nama yang kita punya itu harus kita jaga, jangan sampai jelek. Nah, kenapa Bu Guru nih bilang nama harus dijaga, jangan sampai jelek? Contoh, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, contoh kecilnya seperti mencuri, memukul teman, dan sebagainya. Pasti kita ditanya, siapa sih tadi yang memukul teman itu? Namanya siapa? Nah, nama yang ditanya. Baru kelas mana ya anak itu ya? Nah, kalau nama kita sudah disebut, tapi kita melakukan perbuatan yang tidak baik, nah tercorenglah, jeleklah nama kita, seperti itu. Maka nama itu harus dijaga supaya tetap baik, tetap bersih di mata orang lain ya anak-anak ya. Nah, kenapa orang tua memberi nama kita itu nama yang istimewa? Karena mereka ingin kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan nama yang mereka berikan. Berguna untuk orang lain. Kita bisa menjadi seseorang pada akhirnya nanti. Nah, itu ya anak-anak ya. Dan nama itu diberikan agar kita mudah dikenal oleh orang. Nah, kalau kita nggak punya nama, gimana orang mau panggil kita? Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan dengan nama kita? Kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan identitas oleh orang tua. Kita juga harus bersyukur, apalagi kalau nama kita sudah bagus, orang tua membikinkan nama kita itu sesuai dengan arti yang ada, yang baik. Nah, kita harus mencerminkan sifat kita seperti itu juga, gitu ya. Nah, kenapa Bu nggak boleh panggil nama orang sembarangan? Ya nggak boleh anak-anak. Nama orang itu harus kita sebut dengan benar dan sopan. Karena itu pemberian dari orang tuanya. Nah, jangan panggil sembarangan ya anak-anak ya. Seperti itu ya. Nah, Ibu di sini ada menuliskan mengambil dari buku anak-anak itu di halaman 6 ada berdoa di situ. Nah, coba kita sama-sama ya sebutkan doanya. Terima kasih ya Tuhan karena ayah dan ibu telah memberi aku nama yang istimewa. Bimbinglah aku agar selalu memanggil nama orang lain dengan sopan dan benar. Amin. Nah, sudah jelas doanya di situ bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan, lalu berterima kasih juga kepada ayah dan ibu karena memberikan kita nama yang istimewa. Nah, ada pesan juga dari doa itu bahwa kita harus selalu memanggil nama orang lain dengan sopan dan benar ya anak-anak ya. Nah, di akhir pembelajaran kita ini, anak-anak ada tugas. Tugasnya adalah tuliskan kembali doa yang tadi kita bacakan bersama-sama itu di buku tugas. Lalu lengkapilah doa itu dengan namamu dan hiaslah dengan cantik ya. Lalu terima kasih ya Tuhan, contohnya terima kasih ya Tuhan atas namaku yang istimewa. Misalnya namamu siapa? Misalnya seperti Ibu, Maria Kristiesi. Nah, lalu disalin lagi doanya di bawah. Nah, minta bimbingan oleh orang tua, minta bantuan oleh orang tua. Dan ingat pesan Bu Guru, selalu jangan melawan orang tua, patuhi dan terima nasihatnya,
Minta bantu jika mengalami kesulitan karena pada pembelajaran online ini kita belum bisa bertemu anak-anak. Jadi gurumu itu ada di rumah, yaitu orang tuamu, atau kakek, atau nenek, atau saudara. Ya, nah semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita bisa bertemu secara langsung di sekolah ya anak-anak ya, dengan cepat ya. Karena Ibu yakin Tuhan selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Apapun itu, nah kita harus bersabar terlebih dahulu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.